Monggo, monggo. Terima kasih Bapak Moderator Ustaz. Nggih. Saya kebetulan baru-baru ini di WA ada teman SMP. Sekarang sudah menjadi guru besar di suatu perguruan tinggi. Saya ditanya, agama itu apa Mas? Kalau menurut guru saya ya agama itu wahyu Allah yang dibawa oleh Rasul dan punya kitab suci. Tapi dibantah, bukan. Agama itu akal dan amal. Loh, ini kok agama akal dan amal. Pertanyaan saya kepada Ustaz, bagaimana pendapat teman saya seorang guru besar ini? Karena menurut saya banyak di Al-Quran ayat-ayat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Gimana ini menurut Anda? Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik lagi pertanyaannya. Sedang ngetren orang mau berlomba-lomba hidup di bulan. Ya. Saya ditanya gimana pendapat Anda? Saya jawab belajar itu. Bahasa saya begitu. Karena di surat Al-An'am 44 itu ketahui oleh tidak menurut yang saya baca. Saya jelas bahwa orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, bahasa saya begitu, itu oleh Allah malah dipuja, malah diikuti kesenangannya kemauannya. Tapi ingat nanti langsung disiksa secara tiba-tiba dan putus asa. Menurut Ustaz surat Al-An'am ayat 44 itu gimana sebetulnya? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama kita berbicara mengenai surah Al-An'am dulu ya, ayat 44 tadi, bahwa memang Allah Subhanahu wa menjadikan hidup ini kan ujian. Namanya ujian itu yang terpenting bukan menyelesaikan, harusnya begitu, bukan menyelesaikan soal-soal itu. Tapi yang terpenting adalah manusia itu harus mendapat nilai dari apa yang dia kerjakan. Kan gitu. Jadi tidak sibuk untuk menjawab soal-soal itu. Apalagi kemudian memikirkan soal-soal itu. Soal itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diselesaikan agar mendapat nilai. Maka kecerahan dan kecerdasan nalar jadi penting. Mohon maaf, ada soal yang banyak tapi nilainya sedikit, ada soal sedikit nilainya banyak. Anda ingin memperoleh yang banyak atau sedikit nilai itu? Pasti yang banyak. Maka kita sering disuruh untuk selesaikan soal ini dengan cara yang paling mudah dulu menurut Anda. Kan gitu bimbingannya. Kalau kita itu mau ujian, ya tak? Jadi sing gampang-gampang sing angel dilewati. Kenapa? Karena membutuhkan nalar, pikir. Ini soal bukan untuk dipikirkan, ini soal untuk dijawab. Jawabannya sudah ada. A, B, benar, salah, kan gitu. Ada A, B, C, pilih satu di antara 4. Ya wis enek soalnya itu. Nah, semestinya kalau kita melihat seperti itu, kemudian kita ketemu dengan realita hidup sebagai ujian diberikan oleh Allah kepada mereka yang melupakan terhadap dirinya, ya toh, fa'ansahum anfusahum, maka kemudian mereka melupakan dirinya. Kenapa lupa dirinya? Dia lupa bahwa realita ini adalah ujian yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, lah orang yang lalai itu biasanya kardi orangnya itu, kardi Pak ya. Jadi kardimin, kardi dia itu masih kenapa? Ada rambu-rambu kebenaran yang diberikan oleh Tuhan atau kita lah orang Indonesia.
Wis jelas dikai leluhur kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab supaya bangkit persatuan dan bisa untuk saling berlaku adil dalam sosial, ekonomi, budaya, politik dan seterusnya. Tapi karena mereka itu melupakan itu, maka kardi koyok-koyoke wong kabeh bodoh, sing pinter dhewe. Padahal mana ada kekuasaan yang pinter? Kekuasaan itu sak pinter-pinternya kekuasaan dadi goblok. Kenapa? Karena tujuannya hanya ingin melanggengkan apa yang ada pada dirinya. Saya bicara kekuasaan loh Pak, bukan bicara penguasanya. Sistem kekuasaan itu sendiri Pak, gitu loh ya. Nah, nek wis ketemu ngono, akhirnya apa? Peringatan dari apapun itu tidak bisa untuk diterima. Bahkan kritik saja dianggap perlawanan. Yang berbeda aja dianggap musuh. Padahal yang berbeda ini menggenapi, menyempurnakan terhadap apa yang ada. Oke. Maka kemudian dari apa yang mereka pengko dielingke gak nurut, gak manut, jare Gusti Allah, ya wis terusno. Akhirnya dibukakan pintu-pintu yang sebenarnya tidak perlu buka dari situ. Kamu itu akan cukup ketika semua yang ada di permukaan bumi Indonesia ini kamu rawat, kamu gunakan seoptimal mungkin dengan cara adil dan adab, maka tidak ada kemiskinan di muka bumi Indonesia. Tapi karena keserakahanmu, akhirnya apa? Kau gali yang ada di dalamnya. Galilah itu menjadi lumpur lapindo. Di satu sisi ada yang pesta pora dengan keculasannya tadi. Di satu sisi ada yang menderita selalu berdoa, ya Allah, aku dizalimi ya Allah. Jika Anda menjadi Tuhan, nah mohon maaf, ini rada ngawur ya kira. Kok jawabannya Pak Syekh mau? Dijawab ngawur kan tadi. Jika Anda sebagai Tuhan, mana yang Anda dulukan? Maka kemudian mereka yang berpesta pora itulah yang diambleskan ke dalam kenistaan dan penderitaan. Serap apa Pak? Uangku milih akhir jalannya sendiri. Maka di surah Al-An'am ayat 44 tadi itu Allah mengingatkan, kowe nek gak manut karo panduanku, ya karepmu lah. Kowe isok seneng, tapi di saat kamu senang, kamu akan mengalami kedukaan. Kamu akan mengalami penderitaan. Itu terkait dengan yang kedua. Terkait dengan yang pertama tadi, apa tadi yang agama itu akal dan amal. Ngono kuwi ora salah. Wong pancene sing ngomong iku menungso. Dan agama itu kan luas. Dan agama itu luwes. Padha karo sampean iki gajah. Mok delok teko ngene telalene, Anda akan mendefinisikan gajah adalah bermata dua, kemudian punya telali yang panjang. Tapi dia nggak tahu kalau di belakang punya ekor. Yang melihat dari ekor yang mana? Gajah adalah binatang yang terdiri dari dua kaki. Di antara dua kaki ada buntutnya kecil, gitu kan? Ya, tapi dia nggak tahu kalau di sana ada kepalanya. Kalau dari samping kanan, samping kiri, agama yang luas itu kemudian dipahami oleh akal yang terbatas. Ya, maka pendapat seperti itu tidak perlu kemudian dijadikan panduan bagi kita. Tapi tidak juga perlu dibantah karena dia punya argumen. Misal, Sayyid Sabiq itu menulis kitab judulnya Al-Islam Dinul Iman wal Amal. Ada kitab yang menunjukkan bahwa Islam itu agama keimanan, akidah dan syariah dan agama amal. Jadi Islam itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kepercayaan, tidak hanya dilihat dari sisi pengetahuan, tapi juga harus bisa diwujudkan dari sisi perbuatan. Lah nek maksudnya iku ya ora apa-apa ketika memaknai ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai yang beriman, jadilah kamu muslim yang total. Pikirannya, hati, jiwanya dan juga semua perbuatannya. Jadi kalau melihat orang yang berpandangan
yang merupakan bagian-bagian dari agama, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang kalau kita pakai konsep globalnya, agama itu ya harus wad'un ilahiyun. Agama itu harus ketentuan Tuhan, sa'ikun lidawil ukul, yang ditujukan bagi manusia yang punya akal. Kenapa? Ada manusia yang punya akal. Karena yang menjadi khalifatu fil ardi itu manusia. Jadi agama itu memang diperuntukkan bagi manusia supaya dia bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai ibadur rahman wa khalifatu fil ardi. Jadi ketika orang mengambil kesimpulan agama itu ya akal dan amal, tapi tidak semua amal yang dijiwai akal itu mesti benar. Karena ada aspek keimanan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka kelemahan pendapat itu ada di situ. Ya. Hanya mengutamakan akal, tapi dia lupa bahwa akal itu tidak mampu menembus yang tak terbatas. Nah, akibatnya apa? Temuan-temuan akal itu tentatif, relatif, sedangkan agama itu tidak, gitu loh ya. Ketika akal bicara untuk alam barzakh setelah mati, tidak punya responden, tidak punya objek yang bisa dikonfirmasi akan keberadaan itu. Itulah yang disebut dengan iman, kepercayaan. Jadi yang sudah masuk dalam pengetahuan sebenarnya tidak perlu diimani. Makanya pertanyaan tadi itu, apakah kamu tidak melihat bahwa semesta ini bersujud kepadanya? Andaikan kamu sudah menyaksikan, maka itu tidak perlu menjadi keimanan, mesti disaksikan, dialami. Menjadi iman ketika belum terjangkau. Maka iman itu nanti akan membawa orang punya makna atau tidak. Karena iman itu pada hakikatnya ada nilai yang ada di dalam amal manusia. Makanya kan amanu wa amilus sholihat. Pun ngoten napa nggih? Gamblang. Oh iya. Sampeyan kok rada ngono sih ora oleh ngono. Padha tuweke kok ngono. Nggih.